Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dan bahagia. Yang saya hormati Ibu Santa selaku dosen mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya, serta rekan-rekan mahasiswa PPG calon guru. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk mempresentasikan terkait analisis modul ajar yang telah saya analisis sebelumnya. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hawa Nuridayati dari PGSD 002 dengan NIM 2024084012. Baik, yang pertama, yakni saya akan menganalisis terkait informasi umum, yakni lebih tepatnya identitas modul. Modul ini disusun oleh guru pamong saya, yakni Ibu Lis Arifah SPD, yang berasal dari SD Negeri Gelegah tahun pelajaran 2024. Mata pelajaran modul ajar ini yakni tentang pendidikan Pancasila di fase C, kelas 5 semester 1 atau semester ganjil. Topik yang dibahas dalam modul ajar ini yakni bab 2 tentang norma dalam kehidupanku. Adapun materi yang dibahas yakni tentang macam-macam norma. Alokasi waktu dalam pembelajaran ini yakni 1 pertemuan 2 dikali 35 menit. Untuk pelaksanaannya yakni hari Kamis tanggal 12 September tahun 2024. Baik, selanjutnya yakni analisis informasi umum dari modul ajar. Saya memfokuskan pada pendekatan dan model pembelajaran. Pada modul ajar ini, guru menggunakan pendekatan TARL atau Teaching at the Right Level. Namun, berdasarkan hasil analisis saya, guru tidak mencantumkan hasil asesmen awal berupa pemetaan kemampuan peserta didik terhadap kemampuan prasyarat. Berdasarkan analisis tersebut, maka terdapat adanya ketidaksesuaian. Maka dari itu, saya memberikan perbaikan atau modifikasi pada modul ajar. Dikarenakan guru menggunakan pendekatan TARL, maka guru wajib melakukan pemetaan peserta didik sesuai dengan hasil asesmen awal berdasarkan tingkat pemahaman sebelum merancang pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk menetapkan strategi pembelajaran, penyesuaian metode sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik, dan bertujuan untuk memonitor atau memantau kemajuan peserta didik. Dengan begitu, guru akan lebih mudah untuk melakukan evaluasi dan melakukan bimbingan kepada peserta didik, terutama pada peserta didik yang memiliki kesulitan dalam memahami materi tertentu. Selanjutnya yakni analisis pada metode yang digunakan oleh guru berdasarkan modul ajar tersebut. Guru hanya menggunakan metode tanya jawab dan diskusi. Namun berdasarkan analisis pada langkah pembelajaran dan bahan ajar, metode tanya jawab dan diskusi menurut saya dinilai kurang efektif, sehingga guru perlu menambahkan metode ceramah sebagai metode untuk menyampaikan penguatan materi sehingga peserta didik lebih mudah untuk memahami konsep-konsep dari materi. Berdasarkan analisis, maka saya memberikan modifikasi pada metode. Saya menambahkan metode ceramah dalam modul ajar. Karena metode ceramah itu seharusnya memang dicantumkan, karena sesuai dengan langkah pembelajaran yang ada. Guru bisa menjelaskan materi dan memberikan penguatan materi melalui ceramah. Metode ceramah juga membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep materi yang memerlukan pemahaman yang solid. Terlebih lagi, materi ini yaitu terkait norma-norma dalam kehidupan. Selanjutnya yakni pada analisis kompetensi yang saya fokuskan di bagian asesmen. Dalam modul ajar tercantum bahwa ada 3 jenis asesmen, yakni asesmen diagnostik, baik diagnostik kognitif dan non-kognitif, asesmen formatif, LKPD, dan asesmen sumatif berupa soal evaluasi. Berdasarkan analisis saya, jenis asesmen yang digunakan itu kurang sesuai karena pelaksanaan asesmen sumatif itu hanya dilakukan di akhir materi seperti ulangan harian,
penilaian tengah semester, dan penilaian akhir tahun. Lalu untuk soal evaluasi ini seharusnya dimasukkan ke dalam asesmen formatif, lebih tepatnya di asesmen formatif akhir. Baik, berdasarkan analisis yang sudah saya laksanakan, maka saya membuat sebuah modifikasi. Saya merubah jenis asesmen. Jadi dalam modul ajar terdapat 2 jenis asesmen, yakni asesmen diagnostik, baik diagnostik kognitif dan non-kognitif. Lalu yang kedua yaitu asesmen formatif berupa LKPD dan soal evaluasi. Adapun soal evaluasi ini termasuk dalam formatif akhir. Selanjutnya yakni pada analisis kompetensi inti yang saya fokuskan pada langkah-langkah pembelajaran. Berdasarkan hasil analisis, model pembelajaran yang digunakan yakni berupa problem-based learning, namun dalam langkah penyusunannya, guru tidak membagikan kegiatan pembelajaran tersebut di kegiatan inti berdasarkan sintak pembelajaran yang sesuai dengan model pembelajaran PPL. Lalu pada poin ke-12, di situ disebutkan bahwa guru tidak memberikan pengarahan terkait petunjuk pengerjaan LKPD. Tentunya hal ini akan menjadikan peserta didik bingung karena tidak ada petunjuk dalam pengerjaan LKPD di LKPD maupun petunjuk yang disampaikan oleh guru secara lisan. Berdasarkan hasil analisis, maka saya membuat sebuah modifikasi pada langkah pembelajaran, di mana langkah pembelajaran tersebut saya bagi dalam 5 sintak pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran problem-based learning. Sintak pertama yaitu mengorientasi peserta didik pada masalah, lalu yang kedua, sintak kedua yakni mengorganisasi peserta didik untuk belajar, seperti berdiskusi atau berkelompok. Lalu pada sintak ketiga membimbing penyelidikan, sintak keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya peserta didik. Lalu yang kelima menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Selanjutnya yakni masih pada analisis di bagian kompetensi inti modul ajar di langkah pembelajaran. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis yang sudah saya laksanakan, dari langkah pembelajaran mulai dari awal hingga akhir pembelajaran, di situ tidak tercantum adanya guru mengajak peserta didik untuk ice breaking. Tentunya hal tersebut akan menjadikan pembelajaran itu kurang efektif karena siswa akan cenderung terlalu kaku mengikuti pembelajaran. Dengan rasa siswa yang terlalu kaku dalam mengikuti pembelajaran, maka akan mempengaruhi atau menimbulkan rasa kurang nyaman selama mengikuti pembelajaran. Tentunya dari rasa kurang nyaman siswa tersebut akan berpengaruh kepada ketertarikan siswa untuk mengikuti pembelajaran. Berdasarkan hasil dari analisis dan pengamatan, maka saya membuat perbaikan dan modifikasi di modul ajar, terutama di langkah pembelajaran, dengan mencantumkan ice breaking. Di situ, guru melaksanakan ice breaking berupa Marina menari di atas menara dengan tujuan supaya siswa tidak bosan dan kembali bersemangat. Jadi, sesuai dengan ilmu dan teori yang saya dapatkan ketika saya berkuliah PPDP, bahwasanya dalam proses pembelajaran, maksimal seorang guru itu mengajak siswa untuk melakukan ice breaking itu sebanyak 3 kali, di awal, di tengah, dan di akhir pembelajaran. Melalui ice breaking, peserta didik atau siswa akan lebih menikmati atau enjoy terhadap pembelajaran yang ia ikuti. Dengan begitu, maka akan muncul rasa nyaman. Dengan rasa nyaman yang muncul itu, maka akan meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam beraktivitas belajar, serta mendorong untuk bekerja sama selama pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, saya akan menganalisis pada bagian lampiran modul ajar. Yang saya fokuskan di sini yaitu pada asesmen, instrumen asesmen di formatif akhir. Di sini
Berdasarkan analisis dan pengamatan yang telah saya laksanakan, terdapat bahwasanya guru tidak mencantumkan atau tidak membuat instrumen penilaian kognitif untuk asesmen formatif akhir, lebih tepatnya untuk soal evaluasi. Berdasarkan analisis, maka saya melakukan perbaikan dan modifikasi pada asesmen pembelajaran. Di situ saya membuat sebuah kisi-kisi atau indikator soal. Kisi-kisi ini tentunya sangat berperan penting dan berfungsi sebagai acuan guru dalam membuat soal, sehingga soal yang dibuat itu sesuai dengan tujuan yang berfokus pada kompetensi serta relevan dengan materi yang diajarkan oleh guru kepada siswa. Sekian presentasi terkait analisis modul ajar yang sudah saya laksanakan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.